Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semuanya. Harapan Bunda, kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat karena sudah 2 minggu istirahat dalam proses pembelajaran dan bisa menyegarkan diri kembali. Baiklah, pada pertemuan pertama ini, Bunda akan menyampaikan materi-materi yang akan menjadi beban pembelajaran kita selama semester 3 ini. Yang pertama itu struktur dan komponen kimia, struktur dan fungsi sel. Kemudian materi yang kedua adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, struktur dan fungsi jaringan hewan. Kemudian setelah itu adalah sistem gerak. Setelah sistem gerak, kita masuk materi lagi yang kelima, itu adalah sistem sirkulasi pada manusia. Selanjutnya, materi terakhir di semester ini adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, pada kesempatan ini kita langsung saja masuk materi kita, yaitu struktur dan fungsi sel. Baiklah, pada pembelajaran kita ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah proses belajar mengajar, diharapkan kamu mampu menjelaskan sejarah penemuan sel, kemudian menyebutkan berbagai teori tentang sel, kemudian membandingkan struktur sel prokariotik dengan eukariotik, yang selanjutnya mendeskripsikan komponen-komponen kimiawi sel, selanjutnya mendeskripsikan berbagai organel sel dan fungsinya, dan terakhir kamu dapat membandingkan sel hewan dengan sel tumbuhan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita masuk saja sejarah penemuan sel. Sel pertama sekali ditemukan oleh Robert Hooke. Itu dia mengamati gabus dari tumbuhan, sel gabus dari tumbuhan Quercus saber. Di sana dia melihat ada ruang-ruang kosong dan dia menamakan itu dengan selulae, yang sekarang disebut dengan sel. Namun penemuannya ini adalah yang dia amati adalah sel yang mati. Kemudian setelah ada penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, dia melakukan pengamatan terhadap air rendaman jerami. Di sana dia lihat ada benda-benda kecil yang bergerak. Ya, dia mengatakan ini juga merupakan sel dan inilah awal penemuan dari sel hidup. Kemudian penemuan dari Anthony van Leeuwenhoek ini diikuti dengan penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan lainnya. Di antaranya adalah Matthias Leiden, seorang ahli botani. Dia mengamati dan kemudian sel tumbuhan dan mengemukakan teorinya yang terkenal sebagai teori sel, yaitu satuan, dia mengatakan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Kemudian dilakukan juga oleh ahli lainnya, itu ahli zoologi, itu Theodor Swan. Dia juga sependapat yang mengatakan sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ya, mereka melakukan pengamatan pada objek yang berbeda. Matthias melakukan pada tumbuhan, sedangkan Theodor Swan itu melakukan dan mengamati sel hewan. Kemudian diikuti oleh ada Max Schulz, itu dia menyampaikan teorinya itu sel merupakan unit fungsional kehidupan. Karena dia melihat bahwa protoplasma merupakan bagian terpenting dalam sel dan merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Kemudian dilanjutkan pula oleh Rudolf Virchow, ya, dia mengatakan sel sebagai unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Ya, ungkapannya yang terkenal adalah omnis cellula ex cellulae. Dia mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, kemudian ini juga ada teori Johannes Purkinje, kemudian Felix Durjardin, Robert Brown, Boveri, yang ini merupakan teori yang lebih modern dibandingkan yang lainnya. Dia mengatakan bahwa sel merupakan satuan hereditas pada makhluk hidup. Nah,
Itulah teori-teori sel dan banyak lagi teori-teori lainnya yang dikemukakan oleh para ahli yang bisa kamu baca selanjutnya di buku kamu nanti. Sekarang kita lihat lagi komponen kimiawi sel. Ya, komponen kimiawi sel ini ada beberapa, ya, di antaranya karbohidrat, ada lemak atau lipid, ada protein, ada lebih spesifik ada asam nukleat, kemudian ada air. Ya, kita lihat dulu yang pertama, karbohidrat. Ya, karbohidrat itu berfungsi sebagai bahan bakar dan penyusun struktur sel. Berdasarkan gugus polimernya, karbohidrat ini ada 3 macam, itu monosakarida, itu merupakan karbohidrat sederhana terdiri dari satu molekul gula, satu gugus molekul gula, disakarida itu dua gugus gula, dan polisakarida ini memiliki gugus gula yang banyak. Ya, monosakarida ini antaranya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Disakarida contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Polisakarida ini contoh terakhir adalah amilum atau pati. Nah, selanjutnya ada protein. Ya, protein merupakan komponen paling banyak menyusun sel. Ya, dia berfungsi sebagai komponen struktural, tempat penyimpanan, pergerakan, transport substansi zat-zat tertentu, penerimaan sinyal untuk pembuat enzim dan bahan pertahanan melawan substansi asing. Kemudian ada lipid atau lemak berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, sebagai cadangan bahan bakar, sebagai lapisan pelindung atau bantalan, kemudian komponen pembuat vitamin, dan komponen pembuat hormon. Dia bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Ya. Selanjutnya ada asam nukleat. Ya, asam nukleat ini terdiri atas ada ADN dan ada ARN. Ya, kemudian air. Nah, air ini sangat penting sekali sebagai pelarut, ya. Tanpa ada air itu reaksi-reaksi biokimia tubuh itu tidak berlangsung dengan baik atau bahkan tidak berlangsung sama sekali. Ya, nah, dia juga sebagai media transport berbagai zat, media proses enzimatis untuk mengabsorpsi panas dan pencegahan perubahan suhu yang drastis di tubuh kita. Nah, itulah komponen-komponen kimiawi yang menyusun sel. Nah, selanjutnya untuk melihat sel lebih lanjut, kita lihat dulu perbandingan antara sel eukariotik dan prokariotik. Ya, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu ada dua, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel primitif, di mana intinya belum terbungkus oleh membran inti, ya, sehingga materi inti tersebar di dalam sitoplasma. Ya, kemudian yang sel eukariotik itu sudah dikatakan sebagai inti yang sempurna karena intinya sudah dibungkus oleh membran inti, sehingga materi inti itu tersimpan di dalam nukleus ini, ya, tidak tersebar dalam sitoplasma. Ya, untuk melihat lebih lanjut perbedaan dari keduanya ini dapat kamu lihat di tabel ini, ya. Nah, dapat kamu lihat di tabel ini itu dari, ya, asal katanya bisa kamu lihat juga, ya. Kemudian organisme-organisme yang mana yang prokariotik, mana eukariotik, ya. Kemudian lokasi DNA-nya, kemudian membran intinya bagaimana, ukuran selnya juga ada, tinggal kamu lihat di sini. Organel bermembrannya apakah dia tidak punya atau tidak, metabolisme, kemudian alat geraknya dari prokariot dan eukariot ini juga agak berbeda, dinding selnya juga berbeda, reproduksinya juga berbeda, dan organisasi selnya juga berbeda, dapat kamu amati pada tabel ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk melihat sel yang akan kita bahas sebenarnya. Ya, nah ini dia perbandingan
sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, sebetulnya untuk membandingkan tentu kita lihat dulu satu persatu. Ya, lihat dulu ini adalah merupakan sel hewan. Ya, dengan pandangan sederhana saja kita sudah dapat melihat perbedaannya. Yang satu ini seperti tipis, ya umumnya bentuknya bulat atau tidak tetap ini ya bentuknya, ya. Nah, sel hewan tidak memiliki dinding sel, karenanya bentuknya tidak tetap. Ya, bagian paling luar dari sel hewan adalah membran sel atau membran plasma. Ya, nah, kemudian sel hewan ini memiliki nukleus, ini bagian yang terbesar. Kemudian di dalamnya ada nukleolus, di dalamnya juga ada materi-materi inti. Ya, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada di sini juga ini gitu kelihatan itu ada sentriol dan bagian-bagian lainnya ya. Ada ribosom ya. Di sini kita lihat juga pada sel tumbuhan juga seperti itu ada bagian-bagian yang disebutkan tadi di antaranya, tapi juga ada bagian yang berbeda. Ya. Nah, di sini ada bagian ini ya, ini yang disebut dengan vakuola. Ya, vakuola pada sel tumbuhan itu biasanya akan lebih besar ukurannya kepada sel-sel tumbuhan, maksudnya sel tumbuhan yang sudah dewasa. Ya, kemudian tadi Bunda katakan pada sel tumbuhan punya dinding, ya maka dia menjadi kelihatan tebal dan kaku dan tidak elastis seperti sel hewan. Ya, kemudian di sini juga ada bagian organel itu yang disebut dengan kloroplas, ya. Nah, ini merupakan yang bagian khusus yang ditemukan pada sel tumbuhan saja dan tidak ditemukan pada sel hewan. Tapi pada bagian-bagian lainnya kedua-duanya mempunyai. Tapi ada juga bagian yang dimiliki oleh sel tumbuhan tidak dimiliki oleh sel hewan, sebaliknya dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi kamu bandingkan nanti dengan mengamati ini. Ya. Nah, jadi hanya itu yang dapat Bunda sampaikan pada pertemuan ini. Nanti setelah ini ada tugas yang harus kamu kerjakan sehingga kamu dapat lebih memahami perbandingan kedua sel ini. Dan ini Bunda jadikan penilaian harian kamu dan kumpulkanlah pada waktu yang tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kamu tidak terlambat untuk menguploadnya di e-learning. Baiklah, itu saja yang Bunda sampaikan. Bunda akhiri. Sebelumnya Bunda juga minta kalau ada pertanyaan boleh kamu ajukan lewat WA. Ya, Bunda akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi ini Bunda sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Seandainya ada yang ingin kamu tanyakan, kamu boleh bertanya lewat WA Bunda. Dan tugas harus kamu kumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Bunda akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.